itu teman-teman, kita lanjutkan topik bahasan sebelumnya terkait dengan keseimbangan di ISM, ISLP. Nah, untuk menggambarkan secara diagramatis, Anda bisa menggunakan fungsi ISLM yang sudah Anda substitusikan. Kemudian Anda bisa menentukan garisnya, apakah dia upward sloping, downward sloping, dan seterusnya. Perlu Anda ingat IS dan IS bintang bentuknya selalu downward sloping, artinya dari kiri atas ke kanan bawah. Disebabkan karena kenaikan suku bunga akan mendorong investasi yang lebih rendah dan menyebabkan GDP real akan turun, ya, sehingga downward sloping. Sementara itu dari sisi yang lain juga sama, ketika nilai tukar itu kemudian terapresiasi, ya, maka yang akan terjadi adalah harga-harga eh, dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan luar negeri, sehingga net ekspor kemudian negatif gitu ya, dan kemudian akan mendorong GDP real itu kemudian turun. Nah, itu teman-teman secara konseptual. Nah, eh, sementara dari sisi LM gitu ya, LM itu sifatnya secara alamiah atau close ekonomi adalah upward sloping, artinya dari kiri uh, atas ke dari kiri bawah, sorry, ke kanan atas. Sementara pada saat open economy dengan menggunakan pendekatan nilai tukar, dia berbentuk vertikal, ya. Nah, kita akan coba melakukan kalibrasi terhadap fungsi ES dan fungsi LM yang sudah saya buat sebelumnya, ya. Silakan Anda eh, buat diagramatis, eh, yaitu gambar satu terkait ISLM dan ISLM bintang, ya, atau IS bintang dan LM bintang ini. Eh, kita bisa bikin dua versi sekaligus ya teman-teman ya. Jadi nanti dua versi seperti ini, ya. Eh, berbasis suku bunga atau close ekonomi, sementara sebetulnya adalah berbasis nilai tukar. Jadi open economy, ya. Nah, oke, kalau sudah berarti kita harus punya dulu persamaan IS-nya, teman-teman ya. Jadi persamaan IS-nya adalah IS memiliki persamaan Y sama dengan 1387,5 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan berapa tadi nilai tukarnya 1250, ya, L plus G-nya, G per 4-nya itu adalah 273, ya. 273. Saya langsung menggunakan 273 karena G per 4 itu adalah 109,2. Untuk kita kembalikan lagi ke semula berarti 273 kan gitu kan. Sama aja kan. 273 kemudian dikurangi dengan 162. 162,5 gitu ya. Nah, sehingga kita punya persamaan IS-nya adalah Y sama dengan 1387,5, berarti dijumlah dengan 273 itu adalah 1666 ya. Baik, 0,5 dikurangi dengan 1250 R dikurangi dengan 162,5 seperti ini. Oke. Nah, dan kemudian ingat bahwa nilai E-nya itu adalah 1,8. Oke. Berarti 1,8 Anda substitusikan ke dalam persamaannya, ya adalah 1660,5 dikurangi dengan 1250 R minus 162,5 dikalikan dengan 1,8. Nah, kenapa harus disubstitusikan sekaligus? Karena kita akan melihat hubungan antara R dengan Y dalam satu diagramatis. Oke. Nah, kita hitung dulu 162
koma lima dikali eh, 162,5 dikali 1,8 itu nilainya adalah 292,5. Jadi, nah 292,5 kita tambahkan dengan eh, ruas yang sebelah sini, teman-teman. Oke, kita tambahkan dengan 1660,5. Oke, ditambahkan dengan ini. Disebabkan nanti 1953. Oke, 1953 dikurangi dengan 1250 gitu ya. Nah, ini adalah IS ya kan dalam close economy. Nah, LM-nya kita punya LM itu adalah Y sama dengan 1200 ditambah 150 R ya. Nah, ini adalah persamaan kedua adalah R. Nah, barulah kita bikin diagramnya kan gitu kan. Buat diagramnya ya. Berarti sekarang untuk Y yang ES dulu ya. Y untuk ES berarti kita bisa bikin ya, sorry. Ini 1660,5 dikurangi ya teman-teman ya. Ini kok jadinya 1500 ya dikurangi ya. Sorry, sorry. Dikurangi dengan begitu. Kurangi. Nah, hasilnya 1363. 1368 ya. Nah, oke. 68. Nah, like this, oke. Nah, berarti kita buat diagramnya adalah, oh maaf salah. Ini tadi 1200 tetap. Yang atas ya, 1368 ini ya. Kita punya diagramnya 1368 dikurangi dengan ini. Jadi pada saat nilai R-nya sama dengan 0 atau suku bunga 0, maka Y-nya akan sama dengan 1368. Sementara pada saat Y-nya yang 0, gitu ya, kalau Y-nya yang 0, maka nilai R-nya berapa? Berarti Y-nya 0 pindah ruas, berarti sama dengan 1368 dibagi 1250 ya. 1368 dibagi dengan 1250. Nah, ini berarti nilai R-nya ya. Pada saat Y-nya nilainya sama dengan 0. Nah, kita bisa hitung pakai kalkulator, teman-teman. Kalkulator masing-masing ya. Ini dibagi dengan 1250. 1,09 1,09. Oh, pakai koma aja biar sih. Nah, saya buat grafiknya kalau begitu teman-teman ya. Saya buat di sini aja. Kita punya grafik seperti ini dan ya, susah banget ya ini ya. Kita enter aja ya. Nah, eh, oke, kita bikin grafiknya seperti ini. Saya pakai bantuan ini dulu aja. Nanti kita akan gambar pakai GeoGebra ya teman-teman ya. Nah, seperti apa versi GeoGebra-nya. Nah, R itu yang tegak ya. Jadi R-nya yang tegak. eh ini yang R, ya kan? R ini. Saya bikin dulu ininya. Shape outline-nya like this, biar kalian tidak bingung. Eh ini yang sumbu ini adalah Y, Y atau GDP real. Ya, oke, GDP real.
Nah, saya tidak perlu tulis GDP real ya, karena Anda harus ingat persamaan kuantitas uang ya. Oke. Nah, dan kemudian saya akan gambarkan garis lurusnya. Eh, Kalau sudah, baru kita bisa bikin garisnya seperti ini. Oke. Kita kasih warna orange atau ya orange tebal seperti ini. Nah, nilai yang ini adalah berapa tadi? Yang ujung ini itu adalah 1,094 gitu ya. Ini seperti ini nilai yang ini ya, titik perpotongan ini ya. Saya kasih transparan aja biar eh, no fill gini ya, like this. Jadi perpotongannya ini adalah 1,09 suku bunganya ya. Nah, sementara yang potongan yang bawah itu adalah ya, yang bawah itu berarti eh, adalah yang tadi 1.300 berapa? 1.368. Ya. Nah, ini yang bawah. Oke. Nah, ini berarti kurva IS-nya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kurva LM-nya. LM-nya berapa? Nah, ini adalah buat diagram IS atau grafik IS. Nah, sekarang kita buat yang LM di bawah sini ya, LM. Buat eh, diagram LM. Nah, LM-nya adalah Y sama dengan 1.200 plus 150 R ya. Nah, berarti pada saat R-nya sama dengan nol, maka Y-nya akan sama dengan 1.200. Oke. Nah, sekarang pada saat Y-nya nol, berarti berapakah R-nya? Berarti R-nya adalah 1.200 dibagi dengan, ini karena plus pindah ruas menjadi min ya. Jadi min 1.150. Min. Nah, berarti kita akan punya nilai 120 dibagi 15. Berarti berapa? 120 dibagi 15. Min 8. Ya. Jadi ketemu min. Nah, kita akan punya titik R-nya di R-nya di min 8. Min 8 itu katakan di sini ya. Ya, min 8. Sorry, min. Min. Dan kemudian Y-nya adalah, sorry, Z. Z-nya adalah, coba di sini aja ya. Sebenarnya gambarnya harus lurus ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian barulah kita hubungkan antar garisnya ya, seperti ini, like this. Ya, agak serong ke sini ya. Nah, ini adalah kurva LM-nya kan. Nah, saya kasih warna apa ya enaknya ya. Warna hitam aja deh. Nah, ini adalah LM-nya, ini adalah IS-nya di perpotongan nilai ini. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kalau ingin divalidasi dengan GeoGebra, gitu ya, kalian juga bisa melihatnya dari sisi GeoGebra seperti apa, ya kan? Nah, saya sudah menggambar ini yang versi GeoGebra, jadi kalian cek di sini. Nah, ini. Jadi, saya punya eh, dua persamaan ya, SLM seperti ini ya, titik perpotongannya itu adalah eh, saya validasi titik perpotongannya di sini 1,09, and then perpotongannya adalah 100.200 dan ini adalah 1.368, dan yang bawah adalah di berapa ini? Yang bawah adalah di min. Oke, jadi cara menghitung saya sudah benar. Oke, silakan kalian coba juga dengan bantuan GeoGebra, kira-kira nanti seperti apa gambarnya. Oke, nah sekarang yang kedua, berbasis nilai tukar open economics ya. Sekarang berarti kita akan memasubstitusikan nilai. Nah, kita kan punya ini ya tadi ya, ISLM-nya sudah ada ya, teman-teman ya. Eh, kita akan share ke section yang berikutnya itu terkait dengan berbasis nilai tukar. Nah, gimana kalau gambarnya adalah berbasis nilai tukar?
Nah, saya punya ini, yang IS yang ini aja ya, yang sudah terganti. Nah, diketahui IS-nya itu adalah IS-nya, ya, IS-nya yang baru ini, ya. Dan bahwa R-nya itu adalah 0,12. Oke, R-nya adalah 0,12 ya. Berarti kita akan punya persamaan IS bintang, IS bintangnya. Oke, saya tulis IS bintang seperti ini. Itu akan sama dengan berapa? Ya, berarti 1660,5 dikurangi dengan eh, 1250 dikali dengan 0,12 dikurangi 162,5 seperti ini ya. Nah, kita akan punya Y itu akan sama dengan 1660 dikurangi 1250 kali 12. Coba kita hitung dulu pengurangannya berapa. 1660 dikurangi 1250 dikali 0,12. 1510 ya. 1510 min 162 ya. 5 sorry. Ini dan eh, kita bisa gambarkan E-nya eh, dan Y-nya berhubungan seperti apa. Berarti ini adalah kurva IS-nya, ya kan? Saya buat kurva IS-nya yang baru, berarti nomor 3 ya. Nah, sekarang yang LM itu adalah Y sama dengan 1200 ditambah 150 R. Ya kan? Nah, R-nya disubstitusi sekalian berarti Y sama dengan 1200 ditambah 150 R-nya adalah 0,12. Seperti ini. Oke, sehingga kita punya Y sama dengan 1200 ditambah 150. Oke. Oke. 1200 ditambah 150 seperti ini. 1350. 1350. Nah, artinya fungsi LM itu konstan, teman-teman ya. Artinya fungsinya adalah konstan. Nah, sekali lagi kita bisa tentukan diagram IS-nya. Kita bikin diagram IS. Diagram IS berarti di sini Y sama dengan 1510 dikurangi dengan 162,5 Nah, berarti pada saat E-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1510. Dan pada saat Y-nya sama dengan 0, maka E-nya berapa? E-nya adalah pindah ruas ininya positif, berarti 1510 dibagi dengan 162,5 ya. Kok bisa begitu kan tadi ya, kalau ini negatif pindah ruas menjadi positif, menjadi pembagi. Oke, berarti kita ketemu nilai keseimbangannya di titik, kita hitung 15110 bagi 162,5. Ketemu 9,292. 9,292 seperti ini atau 2,929 ya. Nah, itu untuk IS-nya ya. IS bintang ya, sorry. Ini diagram IS bintang. Nah, bagaimana dengan LM bintang? Ya, LM bintangnya adalah yang sudah dibikin tadi yaitu Y sama dengan 1350 gitu kan. Artinya Y-nya akan punya nilai seperti ini. Nah, kita buat dulu diagramnya, teman-teman. Oh, oh, tidak bikin, sehingga kita bikin baru aja ya. Nah, kita bikin baru seperti ini. Ya. Terus kemudian insert lagi untuk yang datarnya seperti ini. Nah, kita titik, punya titik yang lain. Anggaplah ini adalah Y.
Selanjutnya yang tegak itu adalah E gitu ya. Yang tegak itu adalah E, yang tegak itu E. Nah, sekarang kita bisa tempatkan posisinya, positioningnya. Tadi nilai tukarnya adalah di 9, katakan 9, sorry 9,29. Oke, 9,229. Eh, dan titiknya ada di yang ini adalah di 1510 kan gitu ya tadi ya. Nah, kita bisa hubungkan kedua garis itu dengan diagram garis lurus seperti ini, gitu kan? Kita warnai dengan warna yang lain misalnya warna hijau gitu katakan. Dan yang tegak berdiri adalah LM bintang ya, LM bintang bentuknya vertikal. Oke, nah di mana di 1350 seperti ini. Nah, ini LM-nya. Nah, kalian kasih warna orange juga boleh lah ya. Atau warna hitam aja lah. Oke, nah saya kasih warna yang sama dengan yang tadi aja biar kalian. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita punya eh, SLM. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah titiknya adalah di 1350 seperti ini ya. Nah, titik keseimbangannya silakan kalian hubungkan juga tentunya dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Nah, ini titik keseimbangannya berapa? Silakan diisi dengan garis putus-putus, ya, misalnya. Terus kemudian juga terjadi di yang lain, misalnya, ya. Nah, ini. Apa titik keseimbangannya di sini di 12, 0,12 ya. Nah, misalnya titik keseimbangannya terjadi di ya, titik keseimbangannya berapa tadi? 0,12 kan gitu ya. Nah, sementara yang ini keseimbangannya di yang tadi Anda bikin. Di manakah itu? Yang ini. Ini adalah tidak lain adalah 1218. Oke. Nah, eh, ini juga sama kalian bisa tentukan karena ini di keseimbangannya di sini gitu ya. Keseimbangannya di 1350. Kalian bisa tarikkan dengan si E-nya adalah E-nya tadi. Bentar. Kita bisa gambarkan ke ruas sana nanti. Ini kemudian teman-teman bisa tentukan bahwa kebablasan. Oke, set, kipasnya. Nah, kalian bisa tarik ini ke sini menjadi 1,8 didapatkan dari nilai yang tadi kita hitung, diketahui di sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya, cara menggambar untuk ISLM dengan pendekatan diagramatis ini. Nah, selanjutnya adalah kita gunakan soal yang C. Ya. Silakan disimak baik-baik untuk soal C pada video berikutnya. Terima kasih.